Ya, oke. Sudah ada 12 siswa ya. Terima kasih ini sudah bergabung dengan on time. Yang ini ada SMA 1 Blora, SMA 2 Blora, SMA 2 Cepo, SMA 1 Randu Blatung, SMA NU 1 Keradenan, SMA 1 Tunjungan. Ya, terima kasih ya yang sudah bergabung. Dan juga alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan kita nih yang terakhir. Wah, nggak kerasa ya? Atau mungkin kalau saya sih nggak kerasa sih kalau eh, jangan-jangan kalian merasa wah kok lama ya ada 2 minggu ya. Ya, lumayan ya kita lama belajar. Total waktu kita sekitar ada hampir 2 minggu ya. Tapi nggak apa-apa, jadi kalian belajarnya juga waktunya jedanya cukup lama ya. Memang kita seminggu ini banyak kebut ya, jadi di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini kalian full tiap hari belajar ya. Terima kasih buat semangatnya yang luar biasa ya. Kita di kesempatan hari ini, kesempatan terakhir kita itu apa namanya akan mencoba untuk mengejar materi ya, mengejar materi yang kita bisa di pertemuan terakhir. Ya, seperti jenis saya, kita di pertemuan terakhir ini akan bicara, ya kita bahas materi-materi tentang geografi sosial gitu ya, geografi yang manusia. Oke, saya akan coba buka soal Olimpiade Sains tingkat kabupaten kota, dan coba saya akan buka soal tahun 2019 ya. Oke, saya akan coba buka soal tahun 2019 dan coba kita lihat soal-soal yang ada sosialnya. Mungkin nanti saya akan ke arah geografi sosialnya itu ke arah yang kependudukan, kemudian geografi ekonomi dan pembangunan, gitu-gitu. Sama mungkin nanti kalau ada pariwisata ya. Kayak kalau kota, sebenarnya kota-kota, geografi kota juga termasuk geografi sosial, cuma kemarin kan sudah kita bahas ya. Nah, oke, dari sini ya. Ini sebenarnya soal mengenai geografi ekonomi ya, geografi ekonomi. Jadi geografi ekonomi itu berbicara tentang aktivitas manusia di permukaan bumi. Jadi aktivitas manusia di permukaan bumi ini itu kita pelajari di dalam geografi ekonomi. Dan sebenarnya yang kita pelajari itu sebenarnya sangat berkaitan dengan ilmu ekonomi ya, karena memang kita mempelajari ekonomi ya gitu. Jadi kita mempelajari bagaimana manusia mencapai kemakmuran, manusia beraktivitas, dan aktivitas manusia itu dipengaruhi sama faktor geografis. Jadi ada faktor geografi yang mempengaruhi kehidupan ekonomi. Coba kita cek nomor 58 ini ya. Geografi ekonomi merupakan suatu cabang dari geografi manusia. Ya, jadi memang kalau kita bicara geografi, ada geografi fisik, ada geografi manusia ya, human geografi. Pengertian geografi ekonomi adalah, jadi manakah yang dimaksud dengan pengertian geografi ekonomi? Apakah teori gabungan geografi dan ekonomi, penerapan teori geografi pada kasus ekonomi, teori geografi untuk ekonomi, atau kasus perekonomian di lokasi geografi, atau penerapan teori dasar geografi, teori dasar ekonomi untuk ruang geografi. Wah, ini sebenarnya materinya perlu kita bahas ya. Jadi adik-adik perlu untuk tahu pengertian dari geografi ekonomi itu seperti apa ya. Baik, saya akan coba bukakan materinya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pengertian geografi ekonomi ya. Geografi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi manusia di permukaan bumi
dari sudut pandang lokasi. Jadi sini geografi ekonomi bicara tentang aktivitas ekonomi ya. Yang dibahas itu adalah aktivitas perekonomian dari manusia. Dan aktivitas perekonomian manusia di permukaan bumi itu kita lihat dari sudut pandang lokasi ya. Tapi kalau dari sudut pandang lokasi berarti dia dari sudut pandang keruangan, dari sudut pandang spasial. Jadi ya, intinya dari sudut pandang geografis ya, karena geografis itu kan kajian tentang spasial, kajian tentang ruang. Itulah maksudnya sudut pandang lokasi. Atau ada pengertian-pengertian berikutnya nih, slide berikutnya ada geografi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari variasi kegiatan manusia di permukaan bumi dalam hal produksi, konsumsi, dan pertukaran. Itu ya kalau kita bicara pengertian geografi ekonomi ya. Mungkin kalau kita kembali ke soal tadi ya. Kita kembali ke soal tadi. Nah, sekarang apa sih pengertiannya yang lebih tepat ya? Jadi kan intinya kita bicara aktivitas ekonomi dari manusia. Aktivitas ekonomi dari manusia di permukaan bumi ya. Di permukaan bumi dari sudut pandang lokasi. Nah, coba kita lihat manakah yang lebih tepat ya, tepat antara pengertian-pengertian ini. Sebenarnya kalau kita teori geografi untuk ekonomi, sebenarnya tidak, bukan teori geografi untuk ekonomi, bukan juga teori gabungan geografi dan ekonomi, ya meskipun iya, tapi secara definisi tidak. Jadi kita mempelajari aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi di permukaan bumi, di suatu ruang. Di suatu ruang. Jadi lebih tepatnya, coba di sini ada penerapan teori geografi pada kasus-kasus ekonomi. Kasus perekonomian di lokasi geografi. Nah, jadi sebenarnya jawaban yang lebih tepat ya, jawaban lebih tepat. Kan kita mempelajari aktivitas ekonomi ya. Ya, kita mempelajari aktivitas ekonomi. Jadi, kita mempelajari ekonomi, tapi kita dengan menggunakan konsep-konsep geografi. Konsep-konsep geografi itu kita terapkan ke dalam ekonomi. Jadi kalau kita terapkan geografi kepada ekonomi, maka yang sangat tepat, ya, yang sangat tepat jawabannya adalah yang B. Penerapan teori geografi pada kasus-kasus ekonomi. Jadi kita menggunakan konsep-konsep dalam geografi untuk mempelajari aktivitas ekonomi dari manusia. Itu untuk nomor 58. Oke, jadi kira-kira seperti ya, itu kebetulan soal ini mungkin sebenarnya mudah, tapi jadi sulit karena kita harus bermain-main di definisi. Aktivitas ekonomi kreatif pada ruang geografi yang dikembangkan akhir-akhir ini seperti contohnya adalah konsep kayak ini mungkin kalian soal yang sektornya sektor keluar ini kan tahun 2019 ya. Jadi ini soal-soal yang tahun 2019. Coba kalau kita lihat di sini ada One Village One Product OVOP. Ini mungkin ada yang pernah dengar OVOP atau kalau All Village All Product ini termasuk yang saya tahu nggak ada nih. Jadi kalau One Village One Product ada, tapi All Village All Product itu nggak ada.
Kemudian product development creatively, pengembangan produk secara kreatif ya. Ini kalau kita terjemahkan, pengembangan produk secara kreatif. Sebenarnya kalimat ini saya juga bisa dikatakan istilah ini juga tidak dengar sih. Nah, ini kalimat yang terlalu umum ya, sangat umum. Produk and marketing itu kan dari produk dan pemasaran. Kalau ini juga pengertian yang sudah umum ya, maksudnya istilah yang sudah umum. Kalau ada barang ya itu produk, ya. Nah, atau penyebut barang. Marketing itu pemasaran ya, jadi barang atau jasa itu kan harus dipasarkan. Marketing. Jadi produk and marketing itu sudah istilah yang umum. Sudah dari dulu ada. Nah, kalau SME, Small and Medium Enterprise ini nama lain dari UMKM ya. Kalau di Indonesia namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah, Small and Medium Enterprise. Jadi menggambarkan perusahaan atau usaha atau badan usaha yang dia skalanya skala kecil dan menengah ya. Kalau kita di negara kita ada skala mikro. Skala mikro itu di bawahnya kecil ya, jadi mikro, kecil, menengah. Nah, kalau small and medium enterprise ini, SME ini memang ada. Istilah ini memang ada dan tergolong cukup baru. Nah, di sini kita bicara aktivitas ekonomi kreatif pada ruang geografi yang dikembangkan akhir-akhir ini. Jadi aktivitas ekonomi kreatif apa yang mungkin di tahun-tahun ini 2019 itu terlihat baru dan kreatif. Sebenarnya 59 jawaban yang tepat itu adalah One Village, One Product. Karena jelas pertama istilahnya itu ada, konsepnya itu ada, dan memang dikembangkan baru-baru ini. One Village, One Product atau OVOP itu merupakan suatu program pemerintah ya di mana satu desa di Indonesia itu harus menghasilkan minimal satu produk yang khas. Misalkan apa di desa itu misalkan dia bisa menghasilkan keripik tempe misalkan. Atau desa itu bisa membuat misalkan apa makanan apa keripik bayam. Atau misalkan bisa menghasilkan apa produk misalkan bikin kaos sablon misalkan, atau desa itu bisa menghasilkan produk misalkan berupa misalkan barang-barang apa gitu ya. Jadi bisa barang, bisa makanan, bisa bahkan juga produk-produk pariwisata juga bisa. Satu desa harus punya minimal satu produk yang bisa nanti dijual atau kemudian dipasarkan. Untuk apa? Untuk meningkatkan perekonomian di desa itu. Sehingga nanti di Indonesia punya ribuan, bahkan mungkin bisa puluhan ribu produk ya. Karena jumlah desa di Indonesia kan sangat banyak sekali. Sehingga bisa mengangkat perekonomian di desa itu. One village, one product. Nah, ini termasuk bisa dikatakan dalam konteksnya adalah kreatif ya. Kalau yang lain, kalau product development kreatif ini kalimat yang sangat umum sekali. Jadi bukan konsep yang detail, bukan konsep yang khusus gitu ya. Yang lain juga bisa dikatakan tidak nyambung dengan yang ditanyakan. Ya, lebih tepatnya jawabannya yang A, 59. Oke, kita ke nomor 60 ya. Nomor 60 di sini, kita saksikan ya, nomor 60. Globalisasi merupakan proses interaksi antar negara pada berbagai kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi, terjadi akibat berkembangnya teknologi yang pesat, terutama teknologi komunikasi dan transportasi. Perwujudan dalam pelaku ekonomi, bla bla bla. Sekarang kita bicara globalisasi ya. Pada saat ini globalisasi itu dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi yang pesat ya. Jadi perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Teknologi informasi dan komunikasi, teknologi elektronik, teknologi transportasi juga luar biasa berkembangnya sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan mudah
dari satu berkomunikasi antar negara, berkomunikasi antar ras, suku gitu, dan juga dengan transportasi yang mudah, maka orang bisa dengan mudah bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi globalisasi itu kalau di sini perwujudannya dalam pelaku ekonomi apa? Coba di sini ada pengertian multinational corporation ini atau MNC. Ini perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional itu perusahaan yang dia punya aktivitas ekonomi dan juga kantor itu lebih dari satu negara atau multinational corporation MNC. Jadi misalkan kita punya satu perusahaannya yang dia beroperasi di Indonesia, di Singapura, di Malaysia itu multinasional. Kemudian ada local corporation district. Ini saya tidak pernah dengar istilah ini ya, local corporation district. Kalau kita bahasa Indonesia kan juga aneh. Distrik itu semacam daerah, mungkin bisa semacam kecamatan atau luasan wilayah ya. Kecamatan atau desa bisa nih. Perusahaan lokal, desa perusahaan lokal atau wilayah perusahaan lokal. Aneh ya, ini saya tidak pernah dengar istilah ini. Jadi seperti cuma penjebak saja. Cuma penjebak. Kalau CBD jelas ada. Tapi ini istilah di geografi kota ya. Ini kan pusat daerah kegiatan. Mungkin kalau kalian kemarin masih ingat, kita belajar tentang teori struktur tata ruang kota. Ada teori sektoral, teori konsentris. Nah, ada teori inti ganda. Kan ada CBD ya, pusat daerah kegiatan. Ini istilah di geografi perkotaan ini. Jadi bisa dikatakan yang sini saya rasa tidak ada konteksnya dengan yang ditanyakan ya. Jadi nggak ada konteks dengan yang ditanyakan. 16 phenotypes. 16 phenotype itu jadi salah satu bentuk perusahaan ya. Ini salah satu bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan atau bentuk persekutuan. Partnership 21st century ini kalau kita terjemahkan kerjasama abad 21. Ya, kerjasama abad 21 itu sebenarnya konteksnya itu umum sekali ya. Artinya kalau kita bicara abad 21 ya, kerjasama bisa antar negara, kerjasama dalam bentuk teknologi dan sebagainya itu kerjasama abad 21. Ini konteksnya sangat umum. Nah, nomor 60 jawaban yang tepat kan perwujudan dalam pelaku ekonomi. Jadi yang ditanyakan tuh pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu kan bisa berupa orang, bisa berupa institusi. Jadi di sini yang jelas merupakan perwujudan dari pelaku ekonomi yang menggambarkan globalisasi ya. Menggambarkan globalisasi, ya MNC, multinational corporation. Jadi kan ini kan perusahaan. Perusahaan ini kan lembaga. Dia pelaku ekonomi jelas. Produsen ya, perusahaan. Pelaku ekonomi dan ini multinasional, tapi dia beraktivitas antar negara. Otomatis dia sudah jelas globalisasi. Karena dalam dia beraktivitas itu butuh kemajuan teknologi telekomunikasi, butuh kemajuan teknologi transportasi gitu. Dan semakin ke sini, MNC makin banyak ya karena tadi globalisasi yang semakin kuat di dunia. satu, ini soal yang agak sedikit PPKN banget ya, atau sedikit hukum, atau sangat Pancasila sekali, atau sangat sejarah sekali. Konsepsi yang harus dipahami di ayat itu diterapkan agar NKRI dapat berperan dan bertahan sebagai suatu kekuatan ekonomi adalah, jadi konsepsi harus diterapkan agar nanti NKRI itu bisa menjadi sebuah kekuatan ekonomi ya,
biar bisa menjadi kekuatan ekonomi, konsepsi apa? Yang masih konsepsi ya, yang ditanyakan tuh konsepsi, konsep. Jadi yang ditanyakan bukan kawasan ya, ini nggak salah, ini kan kawasan. Nama kawasan, kawasan ekonomi khusus, kawasan konservasi ekonomi. Ini uh, bukan konsepsi ini semua cuma nama sebuah kawasan, nama pengembangan kawasan gitu. Jadi pasti salah, ya, karena yang ditanyakan konsepsi. Apakah wawasan budaya Pancasila, wawasan Nusantara, atau wawasan ekopolek sosbud? Ya, ekopolek sosbud itu berarti ekonomi, politik, harusnya ini ekonomi lagi ya, ekonomi kan ekonomi, politik, itu harusnya ekonomi lagi nih, harusnya aku double, sosial dan budaya. Nah, kalau kita mau supaya NKRI kita kuat maju ya, maka sebenarnya wawasan yang harus kita, konsepsi yang harus kita pahami dan kita hayati, itu adalah wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu sudah mencakup banyak, sudah mencakup ekonomi, sudah mencakup politik, sudah mencakup sosial, sudah mencakup budaya, bahkan juga sudah mencakup banyak hal ya, pertahanan keamanan, sudah mencakup dari sisi kependudukan, sudah mencakup dari sisi wilayah, sudah mencakup dari sisi geografi. Pokoknya semua wawasan yang ada di Nusantara, semua aspek. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui semua aspek yang ada di Indonesia, kita bisa mengetahui potensinya Indonesia, sehingga potensi ini bisa diarahkan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi di Indonesia. Indonesia itu apa sih potensinya, keunggulannya gitu, kekuatannya itu di mana, sehingga bisa diarahkan untuk memperkuat ekonomi di Indonesia. Ya, jadi kalau konteks wawasan Nusantara juga ada ya di dalam negara kita. Nah, itu ya untuk nomor 61. Nah, sekarang kita lihat sini organisasi negara-negara yang berhasil melakukan embargo minyak pada tahun 1973. Nah, ini sebenarnya salah satu tipe soal yang sifatnya pengetahuan ya. Jadi sifatnya pengetahuan umum. Organisasi yang melakukan embargo minyak di tahun 1973. Nah, salah satu sifat dari Olimpiade Geografi itu adalah pengetahuan umum ya. Jadi hal-hal yang sifatnya nggak ada di teori, nggak ada di konsep, jadi sifatnya cuma sekedar pengetahuan bisa ditanyakan. Maka terkadang hal-hal seperti ini yang kita kadang nggak bisa pelajari, tapi kita harus banyak-banyak mengupdate informasi, entah informasi baru ataukah informasi-informasi lama. Tapi apa namanya? Kalau kita lihat ya, tahun 73 ini kan negara yang berhasil melakukan embargo minyak. Embargo itu pembatasan ya. Jadi pembatasan, jadi embargo itu jadi kita memblok ya, mengembargo, membuat suatu batasan ya. Jadi mengembargo itu ya misalkan kita nggak, suatu negara misalkan sepakat untuk tidak mengimpor minyak dari tempat tertentu atau negara tertentu, itu embargo. Dan tahun ketiga yang bisa melakukan embargo seperti ini itu adalah negara-negara yang memiliki kartu keanggotaan di dalam Organization of Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara-negara pengekspor minyak ya, atau OPEC. Sebenarnya ini kalau misalnya kita nggak tahu ya jawabannya apa,
Tapi kita misalkan, oh ini minyak, oh yaudah petroleum, Organization of Petroleum Exporting Countries itu betul, OPEC. Jadi seperti itu ya. Nah, kalian harus bisa hafal ya beberapa organisasi-organisasi yang di dunia. Misalkan OKI. Mungkin ada yang tahu OKI itu apa? Organisasi Konferensi Islam ya. Konferensi Islam. Jadi organisasi negara-negara di dunia yang menaungi negara-negara Islam ya. Negara-negara Islam yang ada di dunia. OKI. Kemudian ada APEC. APEC itu Asia Pasifik Economic Cooperation. Jadi kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Jadi dia menaungi negara-negara di Asia Pasifik. Jadi negara-negara Asia tapi yang di dekat Samudra Pasifik ya. Ya kan, misalnya Indonesia juga masuk ke Indonesia, kemudian Jepang, Korea, Cina, Filipina, gitu-gitu itu Asia Pasifik yang menaungi kerjasama untuk bidang ekonomi. APEC. Ada ILO. Nah, kalau ILO itu di bawahnya PBB ya. International Labour Organization. Organisasi buruh internasional. Jadi ini merupakan badan PBB yang bergerak di bidang perburuhan dan ketenagakerjaan. Terus ada ICA. ICA itu kepanjangan dari International Cooperative Alliance. Jadi ICA atau International Cooperative Alliance atau aliansi koperasi ya internasional itu menaungi seluruh koperasi-koperasi ya yang ada di dunia. Kayak gitu ya, nomor 62. Jadi nanti silakan adik-adik banyak membaca terkait dengan organisasi-organisasi internasional, organisasi regional, dan lain sebagainya. Nah ini sudah sempat kita bahas nih teorinya kemarin nih. Teori lokasi industri. Mungkin masih ada ingat teori lokasi industri dibuat oleh siapa? Kalau mungkin masih ada ingat, teori lokasi industri itu dibuatnya itu oleh Alfred Weber ya. Pencetusnya adalah Alfred Weber. Faktor-faktor. Jadi kalau kita bicara teori lokasi industri kan bicara tentang faktor-faktor yang menunjang keberhasilan industri dari sisi lokasi ya. Dari lokasi industri yang paling tepat itu yang seperti apa? Yang mempertimbangkan berbagai macam faktor-faktor. Nah, faktor-faktornya apa saja kecuali. Jadi kita cari yang bukan ya. Mungkin masih ingat faktor-faktornya itu ada seperti misalkan pertimbangan bahan baku, pertimbangan tenaga kerja ya, pertimbangan bahan bakar, pertimbangan manajemen, pertimbangan akses, pertimbangan infrastruktur, kemudian pertimbangan transportasi, jadi banyak sekali ya. Dimana dari masuk juga pertimbangan teknologi juga. Jadi yang bukan itulah pertimbangan pemerintahan, yang bukan. Jadi dalam teorinya Alfred Weber, pemerintahan itu tidak masuk ke dalam faktor yang diperhitungkan di dalam menilai keberhasilan lokasi suatu industri. Dan Alfred Weber bilang, jadi lokasi industri yang baik itu, semua faktor-faktor ini kalau kita kombinasikan, itu akan menghasilkan least cost location, menghasilkan suatu lokasi yang
biayanya itu paling murah, paling terjangkau. Itu ya teori dan konsep dari lokasi industrinya Alfred Weber. Ini salah satu teori di dalam pendekatan ekonomi ya. Nanti materinya ini justru ada di itu ya, materinya ada di itu. Ada di geografi perkotaan nih, tapi ini juga sebenarnya geografi ekonomi juga nih. Silakan nanti dibuka-buka lagi ya teori-teorinya ini. Oke, mungkin kita coba lihat soal lain ya. Nah, sama juga kemarin udah kita pelajari ya nomor 64 ini. Nomor 64 ini juga selain teori lokasi industri, teori lokasi pertanian von Thunen, ini von Thunen itu teori lokasi pertanian ya. Itu juga ada teori tempat sentral atau central place teori ya, dari tempat sentral. Teori lokasi itu penetapan hierarki pusat-pusat pemukiman yang dikenal dengan istilah central place teori dikembangkan oleh, nah ini harusnya tahu ya, kalau von Thunen itu pencetus teori lokasi pertanian. Kalau Weber itu teori lokasi industri tadi ya. Kalau Isaac saya kurang tahu ini mungkin ngecoh aja ya. Kalau Loss itu teori lokasi optimal. Jadi teori lokasi, teori tempat sentral atau central place teori dikeluarkan oleh Walter Kristall. Jadi kalau adik-adik hafal enak ya, pasti bisa mengerjakannya. Jadi kata kuncinya selain harus paham juga hafal ya. Silakan nanti adik-adik dibaca-baca lagi ya teori-teori konsep-konsep yang saya ajarkan, dan juga nanti mungkin materi yang saya kirimkan ya, yang udah saya kirimkan kemarin sama yang mau saya share nanti, silakan nanti dipelajari karena ya akan keluar ya situ-situ aja gitu. Kalau konsep teori ya di sekitar-sekitar itu. Sama nanti adik-adik silakan banyak ngupdate pengetahuan umum gitu-gitu. Karena kalau keluar konsep dan teori ya pasti dari situ ya, sekitar itu. Model pemasaran internasional global yang paling tua, paling banyak dilaksanakan adalah model pemasaran yang paling tua. Ya, kalau kita lihat itu banyak sekali ya model-model pemasaran di sini. Kita mencari yang paling tua. Kita bisa salahkan franchising. Kenapa franchising? Franchising itu kan waralaba ya. Konsep waralaba itu belum lama. Konsep waralaba itu ya kita baru banyak kenal tuh masuk 2000-an ya. Meskipun konsep waralaba itu sudah ada dari sekitar tahun 70-an, 80-an. Waralaba sudah ada dari, misalkan di Amerika Serikat tuh ada Kentucky Fried Chicken, ada McDonald, ada misalkan 7-Eleven, ada Starbucks, gitu-gitu itu sebenarnya beberapa brand itu sudah ada dari tahun abad 20 akhir, cuma memang baru benar-benar keras itu di masuk abad 21, tahun 2000-an. Jadi franchising itu adalah model-model baru. Ya sekarang juga masih tren sekali franchising itu. Minimarket di sekitar kita itu waralaba semua. Beberapa mungkin tenan-tenan misalkan minuman-minuman tertentu ya atau makanan-makanan tertentu itu waralaba. Oke, jadi franchising bisa kita salahkan. Kemudian yang bisa kita salahkan lagi licensing. Ini tidak baru-baru banget, tetapi termasuk tidak tua juga. Licensing itu pemberian lisensi. Jadi pemberian lisensi bagi suatu perusahaan lain di negara lain untuk memproduksi produk yang sama.
atau lisensi. Kalau bedanya dengan waralaba, kalau waralaba kita bisa membeli merek ya, kita membeli merek, terus kemudian kita membuka warung dengan merek itu dengan konsep yang sama, dan biasanya nanti bahan baku disuplai sama franchisor ya, franchisor itu yang memberi waralaba. Jadi, nah kalau lisensi itu memberi izin aja, memberi izin untuk memproduksi barang itu. Nanti si perusahaan yang dapat lisensi, dia akan produksi dengan merek itu, tapi dia bisa berkreasi ya, misalkan dengan bentuk-bentuk lain. Misalkan contoh lisensi itu misalkan majalah ya, majalah. Misalkan ada majalah apa ya, majalah Time gitu ya, majalah Time yang dari Inggris ya, itu kemudian salah satu perusahaan di Indonesia beli lisensi ke Inggris, kemudian mereka bisa mencetak majalah Time tapi dengan bahasa Indonesia, dengan berita-berita yang ada di Indonesia, tapi dengan nama Time gitu ya. Itu lisensi. Kalau yang paling kalau yang lain sebenarnya bukan pemasaran, ini kan produksi di negara tujuan ini sebenarnya kalau produksi di negara tujuan ini itu ada istilahnya, sebentar saya agak lupa. Oh ya, namanya target production countries. Jadi kalau target production countries atau produksi di negara tujuan, itu misalkan Nike ya, maaf saya sebut merek, misalnya pabrik sepatu Nike. Dia kan kalau nggak salah dari Prancis apa Italia, maaf saya lupa ya, silakan dikoreksi aja. Kalau nggak Prancis, Italia, Nike, atau mungkin Inggris ya, saya lupa pokoknya. Nah, dia kan asli dari sini ya, dari negara Eropa ya. Tapi dia bikin pabrik itu di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia, bikin pabrik di sini dan dipasarkan di Indonesia. Jadi dia produksi di negara tujuan pemasaran, biar nanti diproduksi di Indonesia langsung dijual di Indonesia gitu. Itu target production countries. Ini bisa dikatakan meskipun tidak terlalu baru, tapi juga tidak tua juga. Nah, jadi nomor 65 jawaban yang paling tepat itu adalah ekspor impor. Kalau ekspor impor itu sudah tua lah, artinya suatu bangsa itu sebelum negara-negara itu ada, bangsa satu dengan bangsa lain itu saling ya ekspor impor, meskipun mungkin dulu namanya bukan ekspor impor ya, jadi saling mengambil barang dari tempat lain atau mengirim barang ke tempat lain, itu sudah dilaksanakan dari zaman dulu sekali. Jadi ekspor impor itu termasuk yang paling tua. 65 jawabannya yang C. Oke, itu ya untuk nomor 65. Jadi silakan dikasih banyak baca istilah-istilah yang berkaitan dengan model-model pemasaran global ya. Waralaba, lisensi, target production countries, ekspor impor, kemudian ada assembling, ada manufacturing, ya banyak sekali ya. Kita ke nomor 66. Pada umumnya negara berkembang atau LEDC memiliki keberlimpahan sumber daya alam, namun belum dapat dikelola dengan maksimal. Kendala utamanya adalah negara berkembang kita sebut dengan LEDC ya, atau mungkin ada yang tahu kepanjangannya? Kepanjangan dari LEDC? Please, economically developing
countries ya, developing countries, LEDC, least economically developing countries. Jadi negara-negara berkembang, negara-negara yang perkembangannya itu kurang maju secara ekonomi ya. Nah, umumnya negara-negara yang LEDC itu memang dia sumber daya alamnya masih berlimpah. Namun sumber daya alam yang berlimpah itu belum bisa dikelola dengan baik atau dengan maksimal. Nah, kendala utama yang dihadapi oleh LEDC itu apa? Di mana masalahnya? Oke, makanya kita harus melakukan analisa ya. Jadi memang adik-adik ketika belajar Olimpiade Geografi itu benar-benar apa ya? Benar-benar wah bisa jadi ahli sosial, ahli politik, ahli ekonomi. Jadi nggak cuma ahli-ahli geografi saja itu. Jadi memang materi yang kita pelajari itu sangat luas sekali ya. Sebenarnya masalah utama dari kenapa tidak bisa dikelola dengan maksimal ya, itu lebih berkaitan dengan permasalahan sumber daya manusia, kualitas SDM. Jadi salah satu sifat dari LEDC adalah sumber daya manusia, kemajuannya itu kurang, tingkat pendidikan, penguasaan terhadap teknologi itu kurang. Itu faktor SDM sebenarnya. Jadi yang itu penguasaan teknologi itu masuk bagian dari SDM. Karena SDM-nya rendah, dia nggak bisa menguasai teknologi, dia nggak bisa menguasai pasar global, dia nggak bisa menciptakan modal gitu. Jadi semua itu akarnya di sumber daya manusia. Beda dengan misalkan negara-negara maju seperti misalkan Jepang. Jepang itu bisa dikatakan tidak terlalu punya sumber daya alam yang besar ya, tetapi sumber daya manusia sangat bagus sehingga bisa memanfaatkan sumber daya yang sangat sedikit sekali. Sehingga bisa menjadi negara maju meskipun sumber daya alamnya tidak sebanyak negara berkembang. Oke, itu nomor 66. Oke, sekarang kita ke nomor 67 ya. Setiap pergerakan di dalam ruang selalu menghadapi hambatan atau tahanan. Karena itu pergerakan dalam ruang memerlukan pengorbanan berupa biaya. Filosofi itu oleh para ahli pembangunan disebut. Nah ini sebenarnya kita kenal dengan istilah transportation cost. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya, ya misalnya gini, Indonesia ya, bayangkan Indonesia sebagai sebuah ruang. Jadi negara Indonesia itu sebagai satu ruang gitu ya, sebuah ruang yang besar. Sebagai satu ruang besar. Nah, konsep ini kan bicara tentang pergerakan ya. Bicara tentang pergerakan. Setiap pergerakan dalam ruang, jadi pergerakan dalam ruang ini selalu menghadapi hambatan. Misalkan kalau kita bergerak dari sini ya, Sumatera ke Kalimantan, atau dari Papua ke Jawa, ada hambatan jarak yang jauh, juga misalkan hambatan geografis, misalkan harus melewati laut yang sangat luas, atau hambatan lain misalkan infrastruktur, akses, dan lain sebagainya. Maka untuk bergerak, maka memerlukan pengorbanan berupa biaya. Makanya akan muncul biaya. Buat apa? Buat bergerak dari Papua ke Jawa, harus mengeluarkan biaya buat pesawat. Ini ada cost yang harus dikeluarkan untuk bergerak dalam satu ruang. Nah, cost untuk bergerak ya, jadi untuk transportasi, berpindah.
Itulah transportation cost. Jawaban yang tepat itu adalah yang E. Nah, itulah nomor 67. Oke, adik-adik. Itu nomor 67 ya. Misalnya nanti ada mungkin pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi, boleh loh, silakan. Nanti kita bisa banyak berdiskusi ya berkaitan dengan apapun ya, berkaitan dengan ekonomi, geografi, dan semacamnya. Nah, ini tadi kita kebanyakan bicara tentang soal-soal ekonomi ya, geografi ekonomi ya. Coba deh kita, biar nggak bosan, kita coba pindah ke soal lain ya. Kita cari soal-soal yang berkaitan dengan kependudukan ya. Nah, ini kependudukan. Mungkin dari sini ya. Nah, kita coba masuk ke soal kependudukan ya, atau demografi. Nomor 73. Nomor 73, soalnya bertanya seperti ini. Sebagian besar penduduk dunia terkonsentrasi pada lintang 0 sampai 40 derajat LULS. Wah, ini berarti sudah ada mungkin riset ya atau kajian bahwa ternyata konsentrasi penduduk yang terbanyak itu ada di lintang 0 sampai lintang 40. Kondisi tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh faktor apa nih? Ini tadi dipengaruhi sesuatu ya. Ini kan lintang 0 sampai 40 ini jelas faktornya geografi sekali ya. Faktornya geografi sekali. Jadi jelas faktornya sangat geografi. Jadi kita bisa mungkin agak eliminasi ya, kita eliminasi yang bisa dikatakan hampir jauh jawabannya tuh yang B. Kondisi sosial, budaya, kebijaksanaan pemerintah ini kan beda ya, jauh dari faktor ini kan konsentrasinya kan dipengaruhi oleh lintang. Jadi kalau lintang itu berkaitan dengan cuaca, iklim, berkaitan dengan kondisi-kondisi atmosfer ya, tapi bisa berpengaruh pada kondisi biotik, kondisi vegetasi. Yang pasti kalau kita bicara topografi kemudian morfologi itu dipengaruhi faktor geologi ya. Kalau faktor geologi itu nggak mandang lintang. Mau misalkan di lintang 0, lintang sedang, lintang tinggi, itu topografi morfologi itu tidak terpengaruh oleh lintang. Jadi ini tidak terpengaruh oleh lintang. Bisa kita salahin. Lintang bisa kelihatan dari sisi keanekaan vegetasi ya. Karena kalau di lintang menuju ke tropis, vegetasinya makin beraneka ragam, sehingga kan makin banyak bahan pangan gitu ya. Tapi kalau fasilitas tidak dipengaruhi lintang, tidak. Jadi yang D bisa kita salahkan, yang C itu salahnya di topografi ini. Lintang juga nggak ada kaitannya langsung dengan tanah ya. Tanah ini dia faktornya macam-macam ya, meskipun lintang juga berpengaruh, tapi salah satu saja. Jadi lebih tepatnya nomor 73 itu karena iklim. Jadi sebagian besar penduduk di dunia itu memang lebih menyukai tempat-tempat yang dari sisi iklim tidak terlalu ekstrim ya, tidak sampai dingin sekali ya, atau misalkan tidak sampai panas ekstrim ya. Tidak terlalu bervariasi. Kalau misalkan di lintang sedang sampai tinggi, suhunya bisa ekstrim ya. Bisa dingin-dingin sekali, bisa panas-panas sekali.
Kemudian terlalu variatif musimnya, terlalu cepat berubah kalau di lintang tinggi. Tapi kalau misal di lintang rendah, musimnya cuma itu saja. Kita kan di Indonesia musimnya cuma hujan dan kemarau, yang berganti tiap 6 bulan sekali kalau normal. Jadi 73 itu ya, AL. 74. Mobilitas penduduk merupakan suatu produk interaksi manusia dengan lingkungan yang melibatkan banyak indikator. Dari sekian banyak teori dan hasil penelitian, penyebab terjadinya mobilitas penduduk merujuk pada mobilitas penduduk merupakan suatu produk interaksi manusia dengan lingkungan yang melibatkan banyak indikator. Dari sekian banyak teori dan hasil penelitian, penyebab terjadinya mobilitas penduduk merujuk pada ya, jadi mobilitas itu kan pergerakan ya. Pergerakan. Jadi kalau kita bicara pergerakan itu akhirnya membuat manusia bergerak dan manusia itu berinteraksi satu dengan yang lain. Ya karena ada pergerakan-pergerakan manusia. Dan karena manusia bergerak, ada interaksi antara manusia dengan lingkungan. Dari sekian banyak teori dan hasil penelitian, penyebab mobilitas itu apa? Apa yang bisa menyebabkan penduduk itu mobile, berpindah? Jadi dari berbagai macam teori ya dan hasil penelitian, mobilitas penduduk yang terjadi itu banyak disebabkan karena ini, daya dorong dan daya tarik. Jadi setiap lokasi-lokasi di bumi kita, setiap wilayah itu dia punya daya dorong dan daya tarik. Ada yang dia bisa mendorong penduduknya untuk lebih cepat berpindah, ada wilayah yang dia rendah dalam memberikan daya dorong. Ada juga wilayah yang cepat memberikan daya tarik, yang daya tariknya sangat tinggi. Dia bisa cepat menarik. Itu menyebabkan penduduk melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Daya dorong dan daya tarik ini banyak sekali faktornya. Faktor alam, faktor ekonomi, faktor sosial itu masuk ke dalam daya dorong dan daya tarik. Contoh misalkan urbanisasi. Urbanisasi itu dia punya daya tarik besar itu. Jadi daya tarik besar dari sisi wilayah yang menarik. Misalkan kota besar seperti Jakarta ya. Kenapa di Jakarta banyak urbanisasi? Ya karena daya tariknya luar biasa. Daya tarik dari sisi pekerjaan, daya tarik dari sisi selain dari lapangan kerja, benarnya fasilitas ya. Fasilitas, kemudian kelengkapan infrastruktur gitu-gitu. Kemudian mungkin dorongan dari desa yang misalkan infrastrukturnya kurang, perputaran ekonominya kurang, sepi dan semacamnya. Jadi mendorong urbanisasi ke kota. Itulah daya tariknya. Itu ya nomor 74. Oke, sekarang kita ke 75. Perhatikan gambar di bawah ini. Kayak mungkin kalian sudah familiar dengan gambar ini atau mungkin sudah pernah membaca ya. Ini adalah grafik transisi demografis. Grafik transisi demografis. Nah, grafik transisi demografis ini bicara tentang tahapan-tahapan ya perkembangan
kependudukan dari suatu bangsa atau suatu negara. Yang dia akan menggambarkan perkembangan dari angka kematian, angka kelahiran, jumlah penduduk, dan semacamnya. Ini soal tentang transisi demografis sering sekali keluar ya, agak sering sekali keluar. Pada gambar di atas, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akan terjadi pada tahap 2. Di sini. Di sini pertumbuhan penduduk akan sangat tinggi. Sebabnya kenapa? Perkembangan iptek kesehatan belum pesat, angka kelahiran kematian masih fluktuasi yang rendah, KP belum jadi gerakan membudaya, angka kelahiran masih tinggi, dan kemarin sudah mulai menurun, kelahiran industri membuka lapangan kerja baru. Sebenarnya kalau kita bicara grafik transisi demografis ya, itu kan kita cuma membaca dari grafik. Jadi kita nggak bisa tahu di tahapan ini KB itu gimana, nggak bisa. Karena memang tidak bicara tentang KB. Kelahiran industri membuka lapangan kerja baru. Ya, kalau membuka lapangan kerja baru di sini itu tidak ada kaitannya langsung ya dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi yang ini salah. Nah, kenapa bisa di sini pertumbuhannya tinggi? Ini terjadi karena gini, kalau kita lihat ya, ini yang garis tegas ini kan angka kelahiran. Angka kelahiran itu dia masih tinggi. Angka kelahiran dia masih tinggi. Sementara kalau kita cek kematian dia turun. Jadi kalau angka kelahiran tinggi, angka kematian turun, maka kalau kita buat grafik, maka grafiknya akan meningkat. Karena angka kematian seperti turun, maka grafik pertumbuhan penduduk itu akan seperti meningkat. Itu faktornya. Kalau angka kelahiran dan kematian rendah, semuanya rendah, maka nanti hasilnya sedang-sedang aja grafiknya gitu. Nggak akan mengalami kenaikan. Jadi lebih tepat jawabannya yang D. Karena angka kelahirannya masih tinggi, tapi angka kematian sudah turun. Berarti kalau angka kematian sudah turun kan berarti jumlah penduduk yang mati kan berkurang ya. Jadi grafiknya kan seperti bertambah nanti. Karena seperti ada jumlah penduduk yang bertambah. Seperti gitu. Karena kematian menurun. Gitu ya untuk transisi demografis. Oke, ini sudah bukan demografi. Nah, coba nomor 79. Kebijaksanaan kependudukan Indonesia masih cenderung bersifat antinatalis. Antinatalis berarti kan anti kelahiran ya. Natalis itu kan natalitas ya, antinatalitas. Jadi kebijakan demografi kita tuh lebih ke arah mencegah agar terjadi kelahiran. Misalkan dengan program-program KP itu. Hal ini dilihat dari banyak indikator. Ya, jelas indikatornya ya. Kalau yang antinatalitas ya, gerakan KP. Karena kalau kita cek yang lain ya, misalkan pendidikan ini kan nggak berkaitan langsung dengan natalitas. Nggak ada kaitannya langsung dengan natalitas kalau pendidikan. Peningkatan status dan peran wanita, ini nggak secara langsung juga berkaitan dengan antinatalitas. Atau gerakan wajib sekolah ini kan pendidikan juga. Kalau usia perkawinan itu ditingkatkan, berarti kan misalkan ditambah ya, berarti kan nanti wanita yang misalkan menikah itu umur 20 misalkan ditambah jadi umur 25 misalkan. Ya memang akan mengurangi jumlah kelahiran ya, karena potensi kelahirannya berkurang.
Daripada misalkan ada pasangan menikah di umur misalkan 15 ya, menikah udah umur 15 dengan pasangan yang menikah misalkan umur 30, kan potensi lebih banyak punya anak kan umur 15. Karena mereka umurnya untuk mencapai umur-umur menopause itu kan masih jauh ya. Dibandingkan dengan yang pasangan menikah umur 30. Jadi potensi punya anaknya lebih banyak yang kalau menikah lebih muda. Iya, memang menuju ke hati natalitas. Cuma yang paling kelihatan ya di Indonesia itu gerakan ini, keluarga berencana KB. Itu yang jelas kebijakan yang cenderung bersifat anti natalitas di Indonesia. Oke, itu ya nomor 79 berkaitan dengan kependudukan. Siapa tahu mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian. Kalau semisal ada pertanyaan dipersilakan. Coba saya akan membuka soal di tahun lain ya. Oke, saya akan coba. Ini saya buka soal tahun 2020. Dan saya akan coba cek soal yang berkaitan dengan kependudukan. Oke, 78 ya. Coba kita lihat terdapat beberapa sumber data kependudukan yang dapat diakses untuk pembangunan. Peristiwa demografis yang bersifat harian selayaknya dicatat oleh. Jadi data kependudukan itu banyak. Nah, kalau misalkan peristiwa demografis harian itu berarti yang dicatat bisa setiap hari ya. Yang pasti kalau data demografis yang harian, ya nggak bisa ya kita nyatat dengan sensus nggak bisa. Karena sensus penduduk tiap 10 tahun sekali. Nggak bisa harian dicatat gitu ya. Jadi pasti bukan sensus penduduk. Kemudian yang jelas tidak mungkin tuh SUPAS ya. SUPAS itu survei penduduk antar sensus. Jadi ini setiap 5 tahunan. Jadi misalkan tahun 2010 sensus ya. Ntar kan sensus lagi kan tahun 2020 kemarin ya. Ini kan jangkanya kan 10 tahun. Nanti di tengah-tengah itu di sekitar tahun 2015 itu ada SUPAS. Survei penduduk antar sensus. Nanti setelah sensus terakhir kan 2020 ya. Nanti akan ada SUPAS tahun 2025 nanti. Jadi jelas 5 tahunan, 10 tahunan antar SUPAS atau 5 tahunan antar sensus gitu. Jadi nggak mungkin harian juga. Kemudian ada penelitian tematik. Kalau penelitian tematik itu berarti penelitian bertema ya. Penelitian yang bertema ya. Bertema. Jadi kalau penelitian tematik itu ya misalkan kita mau mengkaji tentang misalkan tingkat pendidikan penduduk misalkan ya, misalkan.
kita mau kaji misalkan penduduk yang sudah lulus SMA berapa, yang sudah lulus perguruan tinggi berapa, yang pendidikannya maaf masih SD berapa gitu. Itu contoh yang misalkan tematik. Dan ini kalau tematik ini tidak mungkin setiap hari ya. Dia sifatnya bisa paling nggak tahunan lah, per 1 tahun gitu. Atau per beberapa periode. Jadi kalau penelitian tematik itu tidak setiap hari bisa dicatat. Yang jelas bisa dicatat harian itu adalah registrasi penduduk. Misalkan ada bayi lahir ya, bayi lahir. Langsung bisa dicatat, mau kapan, mau sekarang, mau besok, di Dukcapil dibuatkan akta kelahiran. Kalau ada yang meninggal hari ini, bisa langsung dicatat untuk mendapatkan akta kematian. Kalau misalkan ada yang menikah, bisa dicatat ya, sebagai penduduk yang menikah. Jadi itu sifatnya bisa harian. Artinya bisa kapanpun itu bisa dicatat di catatan kependudukan. Jadi registrasi penduduk bisa bersifat harian. Ya, 78 jawabannya adalah yang B. Oke, adik-adik mungkin itu 78 ya. Sudah jam 10 lebih 10, mungkin kita sekarang istirahat terlebih dahulu ya.